Child free, Bib, boleh nggak? Sedekah, kayaknya gue masuk surga deh. Self reward itu penting. WIO, waktu Indonesia Overthinking. Bagaimana Habib, puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Hampir gak lancar karena ketemu kamu terus. You serious? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kuy, kembali lagi bersama saya Husein Ja'far Al-Hadar. Saya akan menemani kalian ngabuburit seperti biasa setiap pekannya di Binus TV untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian kirimin ke Instagram Story Binus TV. Salah satu masalah kita anak muda itu adalah ketika memasuki quarter life crisis, masa-masa di mana kita itu krisis-krisisnya. Nah, biasanya itu di umur di atas 25, 30-an. Nah, mungkin banyak dari kalian yang akhirnya merasa galau dan sering merasa nggak yakin dengan pilihan-pilihan yang diambil dalam hal jodoh kayak yang kemarin, atau dalam hal pekerjaan, dalam hal jurusan kuliah, khususnya di usia-usia yang memang di quarter life crisis itu. Nah, nggak usah galau, kita coba bacain dan jawabin secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Quarter life crisis. Salah nggak sih, Bib, kalau nikah dijadikan jalan keluar buat keluar dari masalah keluarga? Salah, karena masalah itu bukan untuk dihindari. Baik dihindari dengan hal-hal yang tidak haram, dan apalagi dihindari dengan hal-hal yang haram. Banyak orang menghindari masalah dengan mabuk-mabukan, dengan hal-hal yang haram. Padahal itu bukan menyelesaikan masalah, itu hanya menunda masalah untuk kemudian masalah itu kembali lagi dengan bobot yang jauh lebih besar. Karena sudah ada waktu di mana kamu gak urus, akhirnya ditelannya makin gede dan kamu makin berantakan setelah mabuk. Jadi awalnya kamu mabuk minuman keras, setelah itu kamu mabuk masalah. Begitu juga dengan cara menikah. Sebagian orang yang dia punya masalah mental, kemudian dinikahkan katanya, biar kemudian selesai masalah mentalnya. Malah nambah masalah. Karena sendiri aja dia punya masalah mental, apalagi harus menyelesaikan dua masalah dari dua orang yang menikah. Orang punya masalah mental ya diselesaikan masalahnya ke psikolog, ke psikiater. Jadi nikah itu bukan untuk menyelesaikan masalah-masalah keluarga. Masalah kita diselesaikan, baru kemudian kita menikah. Atau kalau harus diselesaikannya dengan cara menikah, baru kemudian itu menikah menjadi penting atau bahkan wajib. Kata Nabi, kalau kamu sudah cukup umur dan nafsumu itu tumpah-tumpah seperti es krim, maka menikahlah jika kamu mampu. Mampu dalam finansial, mampu secara mental, mampu dalam segalanya. Kalau gak bisa, ya tahan dengan puasa atau dengan mengalihkan kepada hal-hal yang positif. Toh juga menikah itu tidak wajib, jadi bagi yang mampu. Ada banyak ulama seperti Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi yang gak menikah karena mengutamakan untuk berjihad melalui ilmu. Harus gimana, Bib, biar gak terus-terusan bandingin hidup sama orang lain? Oke, kita belajar dari Al-Quran bagaimana caranya. Yang pertama, kata Al-Quran adalah bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kamu ini adalah ciptaan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang simpel aja, Anda tahu bahwa Anda adalah juara satu dari kompetisi di dalam perut ibu Anda. Itu ada jutaan calon bayi yang sedang berkompetisi dan Anda juara satu. Jadi, seburuk-buruknya Anda itu masih juara di dalam perut ibu Anda. Dan karena itu, Anda itu adalah juara paling tidak di hati ibu. Anda manusia tertampan, tercantik bagi ibu Anda. Anda manusia terbaik di mata ibu Anda. Karena itu, cara tidak membandingkan dengan diri orang lain, pertama meyakini bahwa Anda ciptaan terbaik dari Allah. Membandingkannya dengan orang lain itu adalah dosa dan membuat diri Anda bermasalah. Dan yang kedua, bangun circle yang tidak membanding-bandingkan Anda dengan orang lain. Bangun circle yang positif. Positive vibes. Kata Nabi dalam hadisnya, kumpul sama orang-orang yang baik bagi kamu dan kamu jadi baik kepada dia. Seperti kumpul dengan tukang minyak wangi, kata Nabi. Kamu gak beli minyak wanginya, kamu ketularan wanginya. Dan yang ketiga adalah asa antuk takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kata Al-Quran, apa yang menurut kamu baik pada orang lain, belum tentu nyatanya baik. Orang tajir, kamu iri kepada dia, belum tentu dia senang dengan ketajiran. Orang menikah muda, kamu iri, belum tentu dia bahagia dengan semua itu. Setiap kamu dengan keputusanmu sendiri, berdasarkan pertimbangan-pertimbanganmu sendiri. Jangan karena orang lain. Jadi belum tentu yang baik menurut kamu itu sebenarnya baik sejatinya. Begitu juga sebaliknya, belum tentu yang buruk menurut kamu, dia biasa mabuk, pasti semalam mabuk. Kenapa? Karena bawa botol tengah malam. Belum tentu, siapa tahu itu botol kecap. Ngapain kamu nambah dosa diri kamu sendiri aja? Kalau punya 99 alasan untuk suudzon dan satu alasan untuk husnudzon, kata Imam Ghazali, pilih yang satu. Husnudzonlah kepada orang lain. Bib, gimana cara dan doa untuk mengikhlaskan sesuatu
dan tanda kalau sesuatu itu sudah kita ikhlaskan. Oke, yang pertama doanya dulu. Doanya adalah Rabbi inni as'aluka nafsan mutmainnatan. Jadi ya Allah, aku minta diri ini, jiwa ini, hati ini, pikiran ini tenang dengan segala yang sudah kita lakukan. Kurang lebihnya biar Allah yang atur. Kekurangannya apa kita benahi nanti setelah ini. Kelebihannya apa kita syukuri. Pokoknya sesuatu itu lakukan, kemudian serahkan kepada Allah. Nah, caranya agar kita bisa ikhlas, yang pertama adalah lakukan segala sesuatu dalam usaha yang maksimal. Kalau kita gak maksimal, pasti kita gak ikhlas. Kenapa? Kalau udah gak maksimal, kemudian dapat hasilnya kurang, seandainya gue kemarin begitu, pasti hasilnya gak segini. Karena belum maksimal. Tapi kalau udah maksimal, udah gue mentok segini, ya emang segini udah gue. Sehingga lu bisa ikhlas gitu, kalau udah lu maksimal dalam ikhtiar. Karena itu, ikhlas itu adalah pintu terakhir setelah kamu memaksimalkan ikhtiar. Ujung dari ikhtiar, usaha itu adalah ikhlas. Yang kedua, ikhlas itu berakar kata dari kata kholas. Kholas itu artinya murni. Ikhlas itu memurnikan. Maka cara untuk ikhlas, terus belajar, terus latihan untuk ikhlas. Karena ikhlas itu adalah upaya untuk kamu memurnikan. Yang ketiga, hindari segala sesuatu yang bisa membuat kamu ke-trigger untuk tidak ikhlas. Contohnya apa? Kata Al-Quran, kalau sedekah sebisa mungkin itu sembunyi-sembunyi. Jangan kelihatan. Karena kalau kelihatan potensi untuk gak ikhlas tinggi. Sedekah gitu. Akhirnya kamu, iya ya. Terus kamu bercermin, kayaknya gue masuk surga deh. Jadi segala potensi yang bisa bikin kamu trigger untuk gak ikhlas, hindari. Ngepost di medsos, sedekah kita boleh nggak? Boleh kata Allah dalam Al-Quran. Tapi kalau sekiranya kamu ke-trigger jadi gak ikhlas, jangan di-post. Tahan gitu. Mentok taruh di draft doang tuh, tapi gak di-share. Pada akhirnya, ikhlas itu belajarnya dari, WC. Anda belajar ikhlas dari WC. Ketika Anda BAB atau BAK di WC, itu Anda belajar ikhlas. Anda keluarkan, Anda langsung flush. Kemudian ketika Anda mau keluar, Anda pastikan tidak ada jejak, termasuk jejak baunya. Itulah ikhlas. Coba Anda sedekah seperti BAB atau seperti Anda buang air kecil. Itulah ikhlas. Pokoknya, sekiranya nggak ada orang yang tahu itu misi rahasia itu. I don't know. Atau belajar ikhlas dari surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu nggak ada kata ikhlasnya. Kalau orang udah bilang, wah gua ikhlas nih, berarti nggak ikhlas. Belum ikhlas. Bagaimana caranya menghadapi tekanan untuk menikah dan punya anak sebelum umur 30 tahun? Menikah dan punya anak itu tidak ada ketentuan umurnya yang bersifat kuantitatif, tapi itu bersifat kualitatif. Menikahlah dan punya anaklah saat kamu mampu untuk mengemban amanah pernikahan dan punya anak. Kalau belum, jangan, karena kamu akan terjebak dalam hubungan yang buruk sekali. Dan naudzubillah, kamu punya anak kalau gak siap, bisa jadi kamu tidak menyayangi anaknya dengan tulus, tidak memperlakukan anak dengan baik, dan orang hanya akan julid kepada kamu. Jadi jangan ikuti omongan orang. Yang tahu tentang kamu adalah kamu dan Allah. Karena itu orang tua gak bisa memaksa anaknya untuk punya anak, untuk menikah. Karena pada titik tertentu orang tua gak tahu kita. Orang tua hanya bisa mengarahkan. Dan sebaiknya orang tua mengarahkan. Jadi jangan, segala sesuatu yang terpaksa itu termasuk dalam agama aja buruk. Jadi jangan terpaksa. Udah punya anak kapan? Saat enjoy punya anak. Jadi ketika kamu enjoy, ya udah punya anak. Ketika kamu rasa kamu mampu, haji aja bagi yang mampu, apalagi punya anak dan menikah. Bips, kalau sampai akhir hayat saya gak menikah atau gak punya anak, gak apa-apa. Emang kenapa? Gak apa-apa. Para ulama, Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi gak punya istri sampai akhir hayatnya, memilih untuk mengabdi pada ilmu pengetahuan. Gak apa-apa. Child free, Bib, boleh nggak? Kalau memang dengan punya anak akan buruk bagi kamu atau anakmu, child free. Tapi kalau memang mampu, ya punya anak lah. Karena kan gini, Anda pernah membayangkan nggak sih kalau Nabi Adam child free? Anda nggak ada. Jadi jangan ego gitu. Kalau memang mampu, ya udah punya anak gitu. Jangan cuma ego, pengen nggak ribet hidup saya, nggak mau punya anak. Enggak. Kecuali memang kalau punya anak akan buruk bagi kamu dan anakmu, child free lah. Apa salah kalau kita selalu pasrah dengan sesuatu yang terjadi? Kalau pasrah itu dalam pengertiannya ikhlas setelah kamu usaha maksimal dan pasrah mengembalikannya kepada Allah, itu baik. Tapi kalau pasrah tanpa usaha dan diserahkannya kepada siapa gak tahu, pokoknya udah gua iya aja, gua mah orangnya jalani aja, itu buruk. Jalani semaksimal mungkin, serahkan kepada Allah. Itu yang terbaik. Bi, bagaimana pandangan Islam soal masalah finansial? Nah ini urusan beda pendapat gak begitu masalah. Tapi kalau udah beda pendapatan itu masalah besar bagi kita. Misalnya Bib, lagi bener-bener butuh uang. Gimana caranya supaya kita gak pinjem uang ke bank? Atau sebenarnya boleh gak sih pinjem uang ke bank? Gini, bank, kalau banknya bank syariah ya tentu gak ada masalah. Tapi kalau bank konvensional ada perbedaan ulama soal hukum bank. Hukum bunga bank juga gitu, terjadi perbedaan. Ada yang bilang boleh karena gak riba, ada yang bilang gak boleh karena
karena riba. Tergantung kemudian. Makanya Anda nanti konsultasi secara khusus soal itu dengan ahlinya. Nah, tapi Bib, gimana caranya agar gak pinjem uang ke bank? Pinjem uang ke Allah makanya. Dengan apa? Dengan sedekah. Saya suka ditanya, Bib, nabung itu baiknya di bank atau di celengan? Kata saya di kotak amal. Karena setiap kamu beramal, maka kamu berarti berinvestasi kepada Allah. Sehingga saat kamu butuh, kamu akan mendapatkan min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak terduga-duga. Baiklah kepada Allah, pinjamlah kepada Allah. Lakukan segala sesuatu untuk Allah sehingga Allah akan mengurusi kamu. Karena urusan akan menjadi baik-baik saja kalau yang ngurus itu Allah. Makanya wallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin. Dia penjaga yang terbaik dengan penjagaan yang penuh cinta melebihi cinta ibumu kepada kamu. Jadi minjamnya kepada Allah. Artinya ya melalui usaha-usaha, tapi jangan kemudian tidak melibatkan Allah dalam usaha itu. Jadi tidak melibatkan Allah itu baik tidak berdoa ketika mau cari pinjaman atau pinjam ke hal-hal yang sebenarnya diharamkan. Bib, aku tuh tiap bulan selalu beli sesuatu yang aku pengenin dengan alasan self reward, tapi malah jadi konsumtif. Padahal self reward itu kan penting, Bib, biar gak pusing kerja terus. Bener, self reward itu penting. Menghargai diri sendiri dengan segala capaian yang kita dapatkan. Kamu harus berdamai dengan dirimu atas masalah-masalah. Jangan menghukumi dirimu di luar batas kemampuanmu. Termasuk juga terkait dengan capaian-capaian kamu. Kasih reward. Reward and punishment itu sunatullah. Kamu baik, Allah kasih surga. Kamu buruk, Allah kasih neraka. Reward and punishment. Tapi jangan sampai berlebihan. Wallahu la yuhibbul musrifin. Allah tuh gak suka segala sesuatu yang berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu bukan cuma dosa, tapi pasti buruk. Apalagi konsumtif. Seorang muslim itu harus hidup minimalis. Dalam bahasa Islamnya disebutnya zuhud. Jadi jangan berlebihan, sederhanalah. Anda tahu rumah Nabi Muhammad. Sayyidina Umar ketika masuk rumahnya Nabi Muhammad nangis. Tempat duduknya satu doang. Kalau ada tamu dikasih ke tamunya, walaupun tamu itu preman. Nabi Muhammad duduknya di tanah. Rumahnya Nabi Muhammad itu RS, tidak terhingga. Rumah sangat sederhana sekali, sampai selonjoran aja nggak bisa, dan pokoknya sangat sederhana. Hiduplah untuk apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Menjalani apa yang kamu inginkan boleh asal ada alasannya dan tidak berlebihan. Bib, apa hukumnya kalau kita berhutang untuk sedekah? Kalau dengan gini, prinsipnya sedekah itu sunnah, membayar hutang itu wajib. Jadi harus membayar hutang dulu, baru sedekah. Selesaikan hutangmu, baru kamu sedekah. Utamakan yang wajib, baru yang sunnah. Itu prinsipnya. Kalau dengan bersedekah kamu jadi gak bisa bayar utang, maka sedekah kamu menjadi haram dalam mazhab Syafi'i. Dan membayar hutang itu ketika kamu juga bisa bersedekah, maka lebih utama kamu membayar hutang. Kecuali bukan berhutang, tapi cuma menunda aja bayar. Kayak kita lagi makan tuh, kemudian ada orang minta-minta atau pengamen, "Bang, kasih dulu bang." Nah itu nggak dihitung utang tuh, itu cuman minta bantu aja. Jangan sampai, "Wah Pak, saya mau ngasih nih Pak sebenarnya, tapi kan saya lagi makan nggak bisa ngambil duit." Ngutang kan nggak boleh dalam agama Pak untuk sedekah. Jadi enggak deh Pak, itu Anda cari alasan aja buat nggak ngasih. Yang terakhir nih, sholat sunnah atau doa apa yang dilakukan agar gak overthinking saat persiapan pernikahan, Bib? Oke, kapan Anda biasanya overthinking? Malam hari, kebangun, atau gak bisa tidur? Biasanya itu WIO, waktu Indonesia overthinking. Di atas jam 10 tuh, itu waktu Indonesia overthinking. Maka, dini hari itu dalam hadis disampaikan itu adalah waktu terdekat kamu dengan Allah. Maka, sholat mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah dan untuk meminta kepada Allah apa yang kamu minta. Ketenangan, keikhlasan, dan lain sebagainya. Jadi malam-malam itu saatnya overthinking, kamu ganti dengan sholat sunnah. Entah itu sunnah tahajud, sunnah witir, sunnah malam, apapun. Kalaupun nggak sholat, berdoa, membaca Al-Quran, apapun yang positif kamu lakukan. Doanya apa, Bib? Udah gak usah mikirin doanya. Stop it. Get some help. Lagi overthinking suruh mikirin doanya. Gini deh, doa terbaik itu adalah doa yang disampaikan dari lubuk hatimu dengan bahasa apapun. Gak mesti bahasa Arab, gak mesti bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak mesti harus pakai bahasa baku, gak mesti harus buka kamus dulu, pakai bahasa daerah, atau gak usah pakai mulut, pakai hati. Maka itu doa terbaik bagi kamu. Baik itu ibadah-ibadah yang sifatnya ritual atau ibadah-ibadah yang sifatnya non-ritual, kayak olahraga. Olahraga itu kan ibadah juga. Pada akhirnya bagaimana seharusnya kita menentukan dan menemukan jati diri kita menurut agama Islam? Yang pertama adalah mengenali dirimu. Kenali siapa dirimu. Karena itu, milikilah waktu untuk kamu mengenali dirimu sendiri. Me time itu bukan Anda main game, bukan Anda enjoy-enjoy. Enggak, coba muhasabah diri. Hisablah dirimu sebelum Allah menghisab dirimu kelak di akhirat. Jadi caranya di tengah-tengah quarter life crisis, pikirkan dirimu ini siapa sih? Maumu itu apa? Visi misimu apa? Agar hidupmu menjadi bermakna. Dan ketika kamu sudah menemukannya dan menentukannya, jalani itu dengan serius agar kamu nggak menyesal. Dan terakhir, kurang lebihnya mohon maaf.
Artinya, kurang lebihnya biarkan itu Allah yang mengurus. Ittaqullah famastanta'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Kalau urusan takwa aja kamu disuruh semampunya, apalagi urusan hidup. Ganti kata seharusnya menjadi semampunya. Kamu gak harus hidup seharusnya, tapi semampunya. Karenanya gak usah banding-bandingin diri dengan orang lain. Bandingin aja dengan dirimu sendiri. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.